Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surono, nomor peserta PPG 640472000222 dengan NIM 211300230 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda. Adapun identitas peserta untuk UKIN saya sampaikan sebagai berikut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat? Baik, Pak. Jaringan bagus? Jaringannya gimana? Bagus? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Rono akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini itu bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa suatu gangguan apapun. Saya persilahkan, ada yang memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ananda Sri Dewi Lesmaya. Pak Rono izin share screen dulu ya, untuk menayangkan materinya. Jadi materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita nanti akan diskusi seperti pertemuan-pertemuan kemarin, seperti pertemuan sebelumnya yang membahas tentang Al-Quran surah Yunus ayat 40-41 dan juga surah Al-Maidah ayat 32 tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan kekerasan. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuannya kita belajar hari ini, setelah kegiatan diskusi dilaksanakan, siswa dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi dilaksanakan, siswa peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infografis atau materi ajar yang akan kita pelajari nanti mencakup pengertian iman kepada kitab Allah, perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya, perbedaan antara kitab dan suhuf, manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, cara mengimani kitab-kitab, cara mengimani kitab Al-Quran. Yang keenam itu adalah pentingnya beriman kepada kitab Allah. Sebelum masuk ke materi inti, ini yang harus kita sepakati. Seperti biasa ya, kontrak belajar. Tidak boleh atau tidak mematikan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengisi daftar hadir dengan mengetikkan hadir di kolom chat atau komentar Zoom meeting. Silakan daftar hadirnya diisi. Nanti seperti biasa kita masuk breakout Zoom. Setelah itu berdiskusi dengan sekelompoknya. Kalau sudah selesai nanti presentasi.
Tolong disimak videonya. Hanya akan membahasakan dengan kehidupan amal kebaikan. Jadi materi diskusi kita kali ini, bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam video tadi, sebagaimana dalam video tersebut. Yang terakhir, mengapa Al-Quran menghapuskan sebagian syariat dalam kitab-kitab terdahulu. Waktunya 30 menit ya. Ya, Pak. Waktunya Pak. 30 menit maksimal. Oke. Pak Rono pindah ke kelompok 2. Assalamualaikum, kelompok 2, gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Sudah dipahami Sudah, Pak. materi diskusinya? Kelompok 4 ada masalah? Nggak ada, Pak. Lancar-lancar aja ya. Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ditunjuk ketua kelompoknya, sekretarisnya, dan anggotanya. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk ke room utama untuk diskusi, untuk mendiskusikan hasil diskusi per kelompoknya. Yang sudah diketik bisa share screen, yang belum diketik atau pakai tulisan tangan itu nanti dibacakan, nggak apa-apa kalau malu. Saya malu, Pak, ini tulisan tangan. Jadi yang sudah diketik silahkan bisa di share screen. Kalau yang tulisan tangan juga boleh dibacakan. Untuk diskusi kali ini nanti, tolong semua berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif untuk memberikan sumbangan pemikirannya, untuk memperkuat jawaban presentasi dari kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya Mbak Gusti, kameranya Mbak Gusti. Saya Nah, pakai anu, sudah. pakai HP. Perkenalkan, saya Gusti Dipa Agatha dari kelompok 1. 1. Meyakini jika kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasul. 2. Meyakini akan kebenaran isinya. Beriman kepada Al-Quran sebagai berikut. 1. Meyakini jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini jika Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Mempelajari, memahami, dan membaca menghayati isi dari kandungan Al-Quran. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 3 kitab, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur,
Kita hanya perlu mengetahui bahwa kitab itu pemberian dari Allah untuk kaum Bani Israel. Nomor 2, tunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kitab-kitab Allah sebagaimana dalam video tersebut. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain adalah meyakini bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman khusus kitab yang diturunkan kepada kita, memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. 3. Mengapa Al-Quran menghapuskan sebagian syariat dalam kitab-kitab terdahulu? Al-Quran diturunkan untuk menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kelompok 2, 3, 4, 5, ada yang mau nanggapi? Kalau nggak ada, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 2, yaitu Nabila Putri Fauzi. Bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dengan cara membaca, menafsirkan, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu berpegang teguh bahwa kita percaya dan yakin terhadap kitab Allah. Untuk 3 kitab yaitu adalah Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab hanya perlu mengetahui bahwa kitab itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Namun, kitab Al-Quran kita harus meyakini dan mengamalkannya isi Al-Quran itu pada orang lain. 5. Contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. 1. Selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga dan fasih, benar dan fasih. 2. Selalu membaca dan melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pendoman atau dasar menjalani hidup di dunia ini. 4. Selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya, dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan di dalam kitab. 5. Yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Pertanyaan ketiga, mengapa Al-Quran menghapuskan sebagian syariah dalam kitab-kitab tersebut? Jawabannya adalah Al-Quran diturunkan untuk menghapus sebagian syariah yang terterap dalam kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Bagus juga. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok 2? Silahkan kelompok 3. Ada yang mau nanggapi? Mau nanya. Ya. Dari kelompok 2. Ya. Silakan. Dia menjawab pertanyaan nomor 1. Katanya bagaimana cara kita meyakini kitab Allah? Katanya dengan cara membaca, menafsirkan, dan mengamalkannya. Maksud dari menafsirkan itu apa, Pak? Menafsirkan. Coba kelompok 2, Ananda Nabila dijawab, apa itu maksudnya menafsirkan? Yo. Dibantu juga kelompok yang lain, artinya anggotanya untuk membantu. Silahkan.
Apa itu yang dimaksudkan menafsirkan Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni Mudawab, Ketua dari kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok kami, 1. Bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul segala pedoman hidup bagi umat manusia, serta mempelajari, menafsirkan, dan mengamalkannya. Seperti contohnya, kita umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Kedua, tunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, sebagaimana dalam video tersebut. Jawabannya, perilaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. 2, yaitu tunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam video tersebut. Yaitu 1, selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2, selalu membaca dan melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. 4, selalu mengamalkan perilaku yang baik ke keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya, dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. 5, yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Di sini kami akan mempresentasikan 3 pertanyaan yang sudah dikasih Bapak. Yang pertama, bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara beriman kepada kitab Al-Quran. Ketiga cara tersebut yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tentu saja saat kitab tersebut masih asli, belum berubah dari ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak wajib mengikuti apa yang terdapat dalam ajaran kitab-kitab tersebut. Hal ini karena kita adalah umat Muhammad SAW yang hanya berkewajiban taat pada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, silahkan dilanjut. Oke, pertanyaan nomor 2. Tunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam video tersebut. 5 contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. 4. Selalu mengamalkan perilaku yang baik ke keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya. Dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. 5. Yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. 3. Mengapa Al-Quran menghapuskan sebagian syariat dalam kitab-kitab terdahulu? Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya berfungsi sebagai peringatan bagi kaum tertentu, pedoman bagi semua umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran telah menyempurnakan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ajaran yang terdapat
dalam kitab-kitab tersebut tidak lagi berlaku setelah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjalankan dan kita tidak perlu menjawab ajaran yang terdapat pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Syariat yang berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak berlaku bagi umat saat ini, kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang telah diterapkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, misalnya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini tidak berarti syariat para nabi dan rasul terdahulu tidak baik, tetapi Al-Quran telah menyempurnakan syariat terdahulu. Kita hanya diberi kewajiban untuk mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5, bagus sekali pakai slide, pakai bahan tayang ya. Ada yang mau ditanya? Tepuk tangan untuk semua kelompok untuk menyemangati. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Saya kira bagus ya, sudah maksimal dan sudah jalan diskusinya dengan baik. Coba saya pengen tanya ini, gantian Pak Rono yang tanya. Kalau tadi kita sudah menonton video, kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, sebenarnya ada istilah lain untuk menyebut wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab, ada suhuf. Yang bisa saya kasih nilai 100. Apa itu suhuf? Silakan. Langsung tunjuk jari. Ada Saya, kitab, Pak. ada suhuf. Erlita, ya. Kalau kitab itu kan sudah dibukukan dia, Pak, atau sudah dijilid. Nah, kalau suhuf ini masih berbentuk lembaran-lembaran. Maksudnya lembaran-lembaran? Belum disatukan, Pak, kayak Oh Al-Quran. iya, belum disatukan. Ada yang lain mungkin? Perbedaan yang lain? Siapa? Jalpa, Pak. Ya, silahkan. Suhuf itu merupakan pedoman dalam berdakwah seperti suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kitab merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, pilihannya untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya. Siapa yang menerima siapa yang menerima kitab-kitab Allah? Saya, Pak. Saya, Pak. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan kitab ini penerimanya. Saya, ini. Pak. Saya, Ya. Pak. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Julia. Jadi apa? Ayo Julia. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, terus Injil itu Nabi Isa, Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Siapakah penerima suhuf dan sebutkan jumlahnya? Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Satu-satu Ya, aja. habis ada lu saya. Ya, Saya, satu. Beberapa nabi yang dikatakan memiliki suhuf adalah Nabi Adam, 10 suhuf syit, Stop. Saya, Ya, Pak. terus Saya, Pak. Erlita. Saya, Pak. Nabi Satu Idris aja 30 suhuf. Nadia. Nabi Ibrahim 30 suhuf. Lanjut. Saya, Pak. Ya, Rahmadania. Pak, Nabi Ibrahim bukan 30 suhuf, Pak. Ya. Nabi Ibrahim 10, Pak. Nabi Ibrahim Terus? 10, Pak. Nabi Sis. Nadia salah. Ya. 50, Pak. Nah, Nabi Sis berapa? 50. Terus lagi yang terakhir, Novia. Nabi siapa yang belum? Nabi Musa, Berapa? 10 suhuf. Pertanyaannya ini terakhir. Berapa total suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul?
110, Pak. 110, Pak. 110, Pak. Berapa? 110, Pak. 110. 110. Pak. Mantap. Mantap. Oke. Jadi saya pengen dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ada yang menyimpulkan diskusi kali ini. Silahkan. Ada yang menyimpulkan. Ini nilainya tinggi. Kalau bisa tak kasih. Saya, Pak. 100. Siapa? Pak. Saya Pak Rahma, Pak. Ya, Rahma. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa untuk terus mempercayai kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Baik itu kitab Al-Qur'an maupun kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, juga Zabur. Dan kita bisa memahami isi kandungan di dalam kitab tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mempelajarinya. Ya, stop. Yang lain? Jadi dari hasil diskusi dapat kita ketahui bahwa iman kepada Allah ialah mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengarahkan akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah dan juga memberikan pengarahan apa saja yang dilarang olehnya. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan selalu berperilaku mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahwa iman kepada kitab Allah itu berarti meyakini penuh hati. Arti meyakini penuh hati. Tolong yang mikrofonnya masih hidup dimatikan. Oke ya, Pak Rono lanjutkan. Iman kepada Allah kitab Allah itu berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang jadi dasar kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Tadi saya memberikan pertanyaan dan alhamdulillah banyak semua bisa. Jadi kitab yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan pada Nabi Dawud, dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 48, itu berisi aturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahwa kitab-kitab tersebut itu diturunkan pada masa yang berlainan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, itu masanya berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa masanya berbeda dengan Nabi Musa dan juga Nabi Dawud. Kitab-kitabnya pun itu diturunkan sesuai masa Nabi dan Rasul penerimanya. Ini. Lah, isi dari kitab yang diturunkan oleh Allah itu apa? Yang pertama itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti. Diwahyukan kepada Nabi Dawud, isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang pertama, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita meyakini bahwa kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil sekaligus Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah. Ingat ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu datangnya dari Allah. Hanya saja kitab Zabur, Taurat, dan Injil, dengan meskipun ini kita imani, tapi juga harus kita ketahui, kitab Zabur, Taurat, dan Injil sekarang ini sudah dilakukan perubahan, sudah dirubah oleh umatnya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu dijadikan sebagai kitab penyempurna bagi kitab sebelumnya. Ini. Yang kedua, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kita mengaku umat Islam, tapi jarang kita membaca Al-Quran. Ya kan? Ini tidak mencerminkan perilaku yang beriman kepada kitab-kitab
Allah, khususnya adalah kitab Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah dan sebagai kitab umat Islam, ya kita harus membaca dengan fasih dan benar. Oleh karena itu materi kemarin itu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya, ya kan, yang kemarin. Nah, ini apa? Dalam rangka kita ini membaca Al-Quran dengan baik dan fasih. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup. Ini sebagaimana surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagimu dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, dengan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, maka kita berusaha membaca Al-Quran dalam segala hal, baik dikala suka maupun duka, baik dikala sempit dan lapang. Nah, ini terkadang ini yang sering kali kita lewatkan. Ada yang di sini sehari sekali membaca Al-Quran, ada enggak yang tiap hari? Yang tiap hari? Tunjuk jari. Siapa yang tiap hari baca Al-Quran? 1 lembar, 1 makra. Erlita. Ya, Pak. Ya, baca Al-Quran. Kadang-kadang atau tiap hari? Tiap hari lah. Nah, tiap hari lah. Nggak terima orangnya. Julia. Kadang-kadang? Tiap hari? Baca Al-Quran tiap hari atau kadang-kadang? Atau nggak pernah? Ya, kadang-kadang. Ya. Nah, Al-Quran itu kan asyifa, sebagai obat ya. Al-Quran itu sebagai obat. Obat apa ya? Obat hati. Kalau kita itu sendu, bacalah Al-Quran. Insya Allah hati menjadi lapang, pikiran menjadi terang. Yang terakhir, kalau bisa kita belajar memahami arti, isi, dan kandungan Al-Quran. Ini yang paling penting. Kita tidak hanya membaca, tapi juga kita mengetahui arti, isi, dan kandungannya. Untuk mengetahui arti, isi, dan kandungannya, kita mulai dulu mungkin dari Al-Quran terjemah ya. Apa artinya, ya kan? Artinya surah Bismillah, artinya Al-Fatihah, artinya surah An-Nas, artinya surah Al-Falaq, ya kan, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Dimulai dari yang pendek-pendek dulu, ya kan, untuk memahami arti, isi, dan kandungannya. Kalau sudah tahu arti, isi, dan kandungannya, maka yang paling penting adalah mengimplementasikan isi pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting, ya. Isi pesan dari Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira sudah cukup. Yang paling penting ini nanti ya, yang paling penting adalah mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya kayaknya sudah saya upload di Google Classroom. Dah. Nanti dikerjakan, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah saya cek tugasnya rata-rata sudah banyak yang mengerjakan. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Semakin hari semakin bagus partisipasi diskusinya dan juga kehadirannya. Semoga sehat selalu. Untuk materi minggu depan itu adalah intisari Al-Quran dan juga keistimewaan Al-Quran. Pelajari dulu materinya, minggu depan kita diskusikan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.